Salam sejahtera dan salam sehat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mempertimbangkan situasi pandemi terkini di Kota Jakarta dan sekitarnya, dan juga menyikapi himbauan pemerintah terkait pembatasan kegiatan di saat ini, Majelis Jemaat GKI Taman Aries di dalam persidangan Majelis Jemaat Khusus pada hari Sabtu 19 Juni 2021 kemarin, memutuskan bahwa ibadah GKI Taman Aries pada hari ini tidak dilakukan secara live streaming dari gedung gereja. Akan tetapi, akan dilangsungkan secara online dari tempat masing-masing tanpa mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri. Kiranya ibadah hari Minggu ini tetap dapat menguatkan, mendatangkan sukacita, dan menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema Ia Bersamamu di Buritan. Firman Tuhan hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Untuk warta selengkapnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Mari kita bersekutu, berdoa, dan bertumbuh bersama di dalam doa Mazmur Rabu 23 Juni 2021 pukul 19.30 melalui Zoom. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Peter Wijayanto. Ingin mengobrol yang seru-seru tentang topik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya? Mari bergabung di Teras Kamis setiap hari Kamis jam 17 melalui Zoom ataupun YouTube. Bertemu dalam rindu, riang dalam usia indah. Persekutuan Usia Indah yang diadakan setiap hari Jumat pukul 10 melalui Zoom dan YouTube. Mari Opa-Oma, kita bertemu di dalam persekutuan rindu. Sampai jumpa. Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus pada hari Minggu 4 Juli 2021 dalam kebaktian umum pukul 8 pagi. Kebaktian perjamuan kudus hanya dilaksanakan satu kali. Berikut ini 6 langkah mengikuti perjamuan kudus live streaming di rumah. Gereja Kristen Indonesia Taman Aries mencari mereka yang berkomitmen dan tertarik bekerja di bidang administrasi dengan kriteria sebagai berikut. Kirimkan riwayat hidup atau resume beserta satu pas foto terakhir ke alamat yang tercantum di warta jemaat. Majelis Jemaat GKI Taman Aries Bidang Persekutuan membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin memberikan persembahan bunga. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries. Berikut ini Saudari Yunita Sekar Cahya Ningtyas akan menyampaikan perkenalannya. Halo Bapak Ibu, Eyang Uti, Eyang Kakung, Tante, Om, dan semua anggota Jemaat GKI Taman Aries. Perkenalkan, nama saya Yunita Sekar Cahya Ningtyas, biasa dipanggil Sekar, dari GKJ Ebenezer Pasar Minggu. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang akan melakukan praktik lapangan di GKI Taman Aries. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Pendeta dan Majelis GKI Taman Aries sehingga saya dapat melakukan praktik lapangan di GKI Taman Aries yang akan dimulai dari 18 Juni hingga 15 Agustus 2021 yang akan datang. Oleh karena itu, saya mohon bimbingan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian walaupun hanya sebatas virtual. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat
Mari kita bersaat teduh. Umat Tuhan, di minggu biasa ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Sembahlah Allah yang Maha Besar dengan menyanyikan nyanyian syukur di hadapannya. Masyurkanlah keagungannya dengan terus berjalan di dalam cahaya terang kasih-Nya. Serahkanlah hati kita kepada Dia yang mengendalikan segala sesuatu di buritan kehidupan kita. Sungguh besar Allah kita, layak dipuji dan disembah. Kami undang untuk bangkit berdiri. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Halik Pembela dan Kawan Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat sore, Ibu Bapak dan Saudara semua. Selamat hari Minggu. Walau ibadah kita hari ini terasa berbeda, tetapi saya yakin itu tidak menghilangkan sukacita kita untuk merayakan kasih Tuhan dalam minggu biasa yang ketiga ini. Dan kita sebagai umat yang percaya, tentu kita juga rindu untuk melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Namun di dalam mewujudkannya, kadangkala kita masih terombang-ambing. Karena ketika menghadapi badai kehidupan, tekanan, ketegangan, penderitaan, dan kesukaran, itu kadangkala membuat kita menjadi takut. Takut untuk berjalan sendiri, dan bahkan kita kadang lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Untuk itu ketika rasa takut itu hadir, kita diingatkan untuk menyikapinya dengan kacamata iman. Dan kita tetap mengerti apa yang harus kita lakukan. Percaya bahwa setiap peristiwa tetap berada di dalam kendali Tuhan. Karena itu marilah kita membuka hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Memohon kepadanya untuk menolong kita. Menolong kita agar berani mengakui segala kelemahan, kerapuhan, keterbatasan, dan bahkan keberdosaan hidup kita.
karena kita sering melupakan dan abai untuk mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya andalan kehidupan kita di setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Allah kami yang penuh kasih, kami sungguh terdiam saat menyadari bahwa di hadapan-Mu kami kadangkala mengandalkan diri sendiri. Begitu mudahnya kami membiarkan diri takut, larut dalam kecemasan, dan lupa bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kami di buritan kehidupan. Kami tertunduk menginsafi keberdosaan kami. Allah yang Maha Benar, hanya karena kasih karunia daripada-Mu saja, kami dimampukan untuk tidak tenggelam dalam rasa bersalah dan keputusasaan. Akan tetapi kami ditolong untuk bergerak maju, memberi diri dipimpin oleh hikmat-Mu, dan terus menyadari dan percaya bahwa sungguhnya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pulihkanlah kami ya Allah, ya Kristus, dan kiranya Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami untuk menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kasihanilah kami ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan dan alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri, kita menyambut berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan-Nya. Amsal pasal 3 ayat 5-6 menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus kau nakodaku di samudra hidupku, badai tofan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan bidukku. Yesus kau nakodaku. Papi usap pundanya, ronta anak mereda, ombak dahsyat pun teduh, turut perintah-Mu penuh, kau penguasa laut seru, Yesus kau nakodaku. Bila tiba saatku melabuhkan biduku, waktu ombak menggelegar, beri sabda-Mu ku dengar, jangan takut anakku, ku tetap nakoda-Mu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, Kristus yang menjadi nahkoda kami, kiranya melalui Roh Kudus-Mu, Engkau mengandalikan perahu kehidupan kami lewat firman yang akan kami dengarkan sesaat lagi. Kiranya firman ini menjadi arah, menjadi kompas kehidupan kami. Dan kami bisa bersama-sama merasakan bahwa tujuan yang telah Engkau persiapkan bagi kami merupakan tujuan yang penuh dengan kasih mesra. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-38 ayat 1-11. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan? Dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendi dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang. Jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada mereka yang jadi sakit karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan salah mereka, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah
kepada Tuhan dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua menurut 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita berdiri, kita menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, aman. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Terlebih hobi untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Silakan duduk. Ibu bapak dan saudara semua, takut. Rasanya itulah perasaan yang kita alami dalam beberapa hari terakhir ini. Takut kenapa? Karena melihat kenaikan angka positif COVID di DKI Jakarta yang cukup menggila. Bahkan kalau kita melihat berita statistik, konon katanya dari 15 bulan pandemi, 2 hari terakhir ini Jakarta memecahkan rekor. Kita juga mendengar dan juga dari dari forwardan message, apapun yang terjadi, gambaran bagaimana rumah sakit udah mulai penuh. Rumah sakit penuh, bahkan kita melihat ada gambar Wisma Atlet, pada ngantri waiting list untuk masuk ke Wisma Atlet. Dan bahkan kita juga makin khawatir, makin takut, makin cemas. Ketika apa? Ketika kita mendengar justru orang-orang yang dekat dengan kita, anggota keluarga kita, dan bahkan orang yang berkontak erat dengan kita, banyak yang positif. Enggak hanya satu, banyak. Itu membuat kita makin takut. Tentunya kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi pandemi rasanya semakin tidak terkendali, di luar kontrol kita. Kita dulu masih berpikir kita bisa mengendalikan ketika kita pakai protokol 5M, swab, dan vaksin. Sekarang katanya ada yang udah vaksin tetap kena, ada yang udah protokol tetap kena. Swab belum tentu. Rasanya makin membuat kita cemas, makin membuat kita ini nggak terkontrol, ini tidak terkendali. Dan wajar, dalam situasi ini, kita merasa takut. Justru, kalau kita nggak takut, justru harus dipertanyakan, kita masih manusia bukan? Karena apa? Karena rasa takut itu adalah perasaan yang lumrah. Rasa takut itu adalah perasaan yang manusiawi. Dan bahkan, perasaan takut merupakan salah satu ekspresi naluriah manusia. Ketika manusia menghadapi sesuatu yang tidak terkontrol. Sesuatu yang tidak terkendali. Dan rasanya perasaan serupa itulah yang dialami oleh para murid dalam pembacaan Alkitab, pembacaan Injil kita hari ini. Sejujurnya sudah terbiasa karena apa? Pekerjaan mereka sehari-hari memang menjadi nelayan, menjala ikan. Jadi sudah terbiasa mereka menghabiskan waktu di danau, di lautan, dan mungkin sudah terbiasa untuk mereka merasakan badai, menghadapi badai taufan di laut atau di danau. Tapi apa yang kita baca hari ini, tampaknya badai yang terjadi di luar kendali mereka. Kalau kita lihat di ayat yang 37, kita bisa baca bersama-sama. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat.
Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu mereka kemasukan air. Dan ini adalah situasi yang di luar kendali mereka, situasi yang di luar kontrol mereka. Dan situasi yang di luar kendali ini apa artinya? Membuat mereka akhirnya takut untuk binasa kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya. Dan di dalam ketakutan inilah rasanya para murid merasa keki, merasa kesal. Karena apa? Karena melihat guru mereka, Yesus Kristus, justru tertidur di burit. Yesus yang baru menunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan banyak orang, mengajar banyak orang di perikop-perikop sebelumnya, yang baru kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Saat ini justru malah terdiam tidur di buritan ketika para murid sedang kewalahan, sedang panik, sedang ketakutan dengan badai yang mereka hadapi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, ada yang menarik di sini. Kisah tentang angin ribut yang diredamkan sebenarnya muncul dalam 3 Injil sinoptik. Namun hanya di Injil Markus ini saja. Injil Markus menuliskan lokasi tepat, lokasi yang lebih detail di mana Yesus tidur. Di Injil Markus tercatat bahwa Yesus tidur di buritan. Tentunya ketika menuliskan ini, saya yakin penulis Injil Markus bukan sekadar menulis ini sebagai keterangan tempat. Tapi memang ada maksud tersendiri. Burita. Berasal dari, kalau dalam bahasa Indonesia ini, konon katanya berasal dari bahasa Jawa. Buri. Artinya apa sih? Belakang. Dan ternyata dalam buritan kapal itu sebenarnya, buritan kapal itu adalah bagian yang paling ditopang. Karena apa? Kalau ada badai, bagian buritan inilah yang paling pertama kali terkena, gitu ya, yang paling kerasa. Tapi di buritan ini, untuk perahu-perahu, biasanya justru ruang kendali ini ada di bagian buritan. Dan demikian, kalau ada badai, yang kerasa duluan, ya, yang antisipasi adalah yang punya kendali. Sehingga pantas saja kalau ruang kendali itu ada di belakang. Kita kalau naik kapal laut juga biasanya bagian belakang kan paling mual gitu ya. Karena apa? Memang yang paling terdampak dengan ombak. Dan ketika Yesus memilih untuk tidur di buritan, semuanya ini menandakan bahwa bukan lagi ngomongin soal Yesus yang tertidur, Yesus yang tidak peduli. Bukan. Tetapi ini bicara soal ternyata badai yang menurut para murid adalah badai yang besar. Yesus tidak takut. Yesus tetap tenang. Di buritan. Pada logikanya, nggak mungkin ada orang yang sampai bisa pulas kalau ada badai. Tapi Yesus tetap tenang. Yesus tetap tenang. Yesus tidak takut. Kenapa? Sama seperti yang tadi kita bahas. Rasa takut itu muncul kalau ada sesuatu yang di luar kendali kita. Dan ketika Yesus tidak takut, apa artinya? Yesus lebih bisa mengendalikan. Yesus lebih berkuasa. Yesuslah justru yang mengendalikan badai itu. Dialah yang bisa mengontrol badai itu. Dialah yang memegang kendali, dialah yang memegang kontrol. Dia berada di buritan bukan sekadar untuk bicara soal tertidur, tapi ia berada di buritan, tempat kapal dikendalikan karena ia mau bicara, akulah yang mengendalikan, akulah yang mengontrol. Dan ini terbukti dalam ayat selanjutnya. Yesus yang menghardik badai itu. Yesus yang mendiamkan dan menenangkan ombak tersebut. Ibu, bapak, dan saudara semua, tema hari ini, ia bersamamu di buritan. Sesungguhnya ingin mengingatkan kita semua, sekali lagi bahwa dialah yang memegang kontrol. Dialah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dialah nahkoda kehidupan kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Dan yang menariknya, dia mengontrol, dia mengendalikan kehidupan kita bukan dari luar. Dalam kisah Injil ini, dia mengendalikan perahu di dalam bersama dengan para murid.
Apa arti? Yesus yang mengontrol, Yesus yang mengendalikan kehidupan. Bukanlah Yesus yang jauh, tapi dia adalah sosok yang ada di dalam hidup kita. Dia bersama-sama dengan hidup kita. Dia menjadi kompas kita. Bahkan dialah yang memegang kemudi kehidupan kita. Pertanyaannya yang menjadi refleksi kita pada minggu biasa yang ketiga hari ini adalah, apakah kita sudah menyadari kehadiran Yesus dalam hidup kita sebagai pemegang kendali, sebagai pemegang kontrol atas hidup kita? Untuk menyadarinya ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas dalam perikop kita pada hari ini. Yang pertama, mari kita melihat para murid. Murid yang hampir tidak menyadari bahwa Yesuslah pemegang kontrol. Bahwa Yesuslah yang berada di buritan yang memegang kendali perahu itu. Mereka tidak menyadari hal itu dan lebih menyadari bahwa Yesus lagi tidur di buritan. Sebabnya padahal itu adalah pengetahuan yang lumrah, itu adalah pengetahuan yang umum bagi seorang nelayan. Akhirnya membuat mereka kehilangan pengetahuan dan akal mereka. Ketika Yesus memilih berada di buritan, para murid seharusnya tahu Yesus lagi mengambil peran untuk memegang kendali kehidupan mereka. Itu adalah hal yang biasa untuk nelayan. Namun ketakutan membuat mereka mengabaikan pengetahuan ini, mengabaikan akal mereka. Maka inilah yang pertama yang perlu kita pelajari. Kita mau menyadari bahwa Yesus adalah pemegang kendali dalam hidup kita. Kita harus menyadari Yesus sesungguhnya hadir dalam akal sehat kita, dalam pengetahuan kita, dalam akal budi kita. Kadang kita sebagai orang beriman seringkali mempertentangkan. Seringkali kita mempertentangkan iman dan ilmu seolah-olah akal itu tidak imani, akal itu duniawi, akal itu tidak surgawi. Padahal akal merupakan karunia Tuhan. Akal budi merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia saat manusia diciptakan. Ini yang ditegaskan juga dalam bacaan kedua tadi di Korintus. Di ayat yang pertama kita bilang, kita membaca, jangan membuat sia-sia karunia Allah. Dan salah satu karunia Allah di ayat ke-6 adalah pengetahuan. Ibu Bapak dan Saudara semua, refleksi ini membuat kita, mengundang kita untuk merenungkan. Apakah ketika kita menyandarkan diri pada Kristus sang pengendali kehidupan kita, kita memang sudah menggunakan akal kita dalam kehidupan beriman kita. 15 bulan yang lalu, saat untuk pertama kalinya kita memasuki pandemi COVID-19, saat itu terjadi pertentangan. Ketika gereja mau dialihkan di rumah masing-masing, gereja mau dilakukan secara online. Ada yang bilang, kok kita nggak beriman? Percaya sama yang begituan, tapi kita nggak beriman. Ada pro kontra seperti itu. Tapi bukankah sebenarnya pengetahuan itu adalah cara Tuhan mau mengendalikan hidup kita? Akal budi itu cara Tuhan untuk mengendalikan, untuk mengontrol hidup kita. Dia memberikan pengetahuan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Demikian juga pada hari ini, ketika kemarin majelis jemaat mengadakan persidangan majelis jemaat khusus, memutuskan bahwa model ibadah kita pada hari ini harus berganti. Mungkin Ibu Bapak dan Saudara melihat ada banyak kekurangan di sini, karena kita memang menyiapkannya kurang dari 24 jam. Itu semata-mata karena kita juga mau menghargai anugerah Tuhan yang hadir lewat akal budi kita. Lihat angka statistik, lihat keadaan di sekitar kita. Ya sudah, kita beribadah kembali, kita menyelenggarakan ibadah dari rumah masing-masing. Puji Tuhan jika sampai saat ini, Bapak Ibu masih ada di Zoom, masih ada di YouTube. Walaupun mungkin ada kekurangan sana-sini, saya juga melihat diri saya ini ada berbayang, ada enggak, dan segala macam. Tapi mari kita ini nikmati.
akal budi, pengetahuan teknologi sebagai cara Tuhan mau mengendalikan, mengontrol hidup kita. Dia yang akan mengeluarkan kita dari badai. Sadari kehadiran yang lewat akal budi. Kuncinya adalah, ini yang seringkali akhirnya mengapa akal dan iman seringkali dipertentangkan, kuncinya adalah jangan sampai akal membuat kita merasa lebih besar dari Allah, karena akal adalah salah satu anugerah Allah. Itu yang pertama. Sadari kehadiran Allah dan budi kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua, mari kita simak ketika Yesus sedang memegang kendali di dalam gurita. Yesus sedang tenang dan diam. Dan tidur kan sebenarnya tenang dan diam. Dan inilah model kehadirannya yang perlu kita sadari. Kita perlu peka terhadap model kehadiran ini. Ia hadir dalam ketenangan. Ini poin yang kedua. Tadi yang poin pertama ada bicara soal ia hadir dalam akal budi kita. Poin kedua kita belajar ia hadir dalam ketenangan, maka dalam ketenangan jiwa kita ia pun hadir. Saat ada badai, saat ada krisis, kadang yang terjadi pada diri kita apa, kita langsung panik. Kita langsung stres. Kita langsung tertekan. Apa yang harus kita lakukan? Sama yang terjadi pada para murid. Mereka langsung panik. Wah, gimana cara ngeluarin air dari perahu dan segala macam. Akhirnya apa? Mereka mengabaikan diri untuk menenangkan diri dan menyadari, oh ada Kristus bersama-sama dengan kami. Di mana ketenangan akan mengantar mereka menyadari Yesus hadir dalam perahu mereka. Bahkan dan saat ini ketenangan diri akan mengantar kita untuk menyadari Yesus pun hadir dalam perahu kita mengarungi badai pandemi COVID-19. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, saya teringat dengan salah satu kisah yang ditulis penulis Ajahn Brahm. Dia menceritakan ada seorang biksu yang sedang berenang di laut lepas. Lalu tiba-tiba ketika ia berenang di laut lepas, ada gelombang, ada badai yang datang. Sehingga ia harus terhanyut, harus panik. Dia merasa panik. Apa yang harus saya lakukan? Dia mencoba ke tepian, tapi arus semakin menggulung dia ke tengah laut. Sampai pada satu titik, akhirnya biksu ini berpikir, saya nggak mau usaha ke tepian nih, saya ngikutin arus dulu aja. Dia menenangkan diri, dia menikmati, dia diombang-ambing oleh ombak, sampai akhirnya ketika laut tenang, dia baru berjalan ke tepian. Dan akhirnya ia selamat. Ketika ia selamat, ia berkata pada temannya, seorang biksu yang lain, kalau saja saya tadi berupaya untuk melawan arus itu, mungkin saya nggak selamat. Tapi ketika saya menenangkan diri saya, memang harus membawa saya ke tengah. Tapi justru ketika tenang, saya bisa kembali ke daratan. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, cerita tersebut sungguh mengingatkan kita bagaimana ketenangan bisa membawa keselamatan. Dalam hidup kita juga sering ya. Ibu, Bapak, saya itu paling sering apa? Kalau mau pergi, lupa, aduh, naruh jam tangan di mana, dan segala macam. Wah, panik gitu ya. Tapi ketika tenang, kemarin terakhir tahun dari mana? Ketemu. Kalau seringkali kita juga kalau benang kusut atau kabel kusut, aduh pusing. Tapi kalau kita sabar, tenang, ngerjainnya satu persatu, ketemu akhirnya salahnya. Saya nggak tahu, ini memang mesti dijawab oleh psikolog gitu ya, ilmu kejiwaan. Bagaimana memang ketenangan itu akan membantu kita dalam hidup. Ketenangan akan menjernihkan pikiran kita. Ketenangan akan menyadarkan kita ada jalan keluar, ada jalan keselamatan. Tapi yang pasti, ketenangan membuat kita merasakan ada Allah yang hadir. Ketenangan jiwa membuat kita merasakan Allah hadir di tengah-tengah jiwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita bersama-sama membaca ayat yang ke-40 dalam Injil kita. Di dalam ayat ke-40, Yesus kemudian berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Inilah yang ketiga. Kalau Yesus memang memegang kendali dalam gurita, Yesus hadir.
ketika kita Yesus hadir dalam hati yang percaya. Ibu bapak dan saudara semua, kalau ngomongin soal percaya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya pengalaman. Makanya kita percaya sama seseorang karena apa? Karena track record-nya bagus, karena pengalamannya baik. Dan kita pun bisa semakin percaya sama Tuhan kalau kita mau mengingat pengalaman hidup bersama dengannya. Para murid kenapa takut? Karena mereka lupa. Padahal baru mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, mengajar dengan penuh kuasa. Tapi mereka lupa. Modal percaya adalah mengingat. Dan ini yang dilakukan oleh Allah kepada Ayub dalam bacaan pertama. Saat Ayub sedang dalam krisis kepercayaan kepada Allah karena penderitaan yang bertubi-tubi, Allah mengajak Ayub melihat masa lalu, melihat tindakan-tindakan Allah yang memulihkan dan menyelamatkan. Hati yang percaya menjadi satu cara untuk kita menyadari bahwa Kristus ada di buritan bersama dengan kita. Kristus memegang kendali sama kita. Karena itu mari kita ingat pengalaman kita bersama dengan Allah dari kita lahir sampai hari ini. Untai episode-episode kehidupan kita. Dan kita akan merasakan betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Bukan hanya lewat pengalaman kita pribadi, lewat pengalaman dari para tokoh Alkitab, kesaksian-kesaksian Alkitab. Dan akhirnya kita semakin percaya, memang Tuhanlah yang memegang kendali. Dialah yang mengendalikan badai hidup kita. Dialah Allah yang menyelamatkan karena kasih-Nya. Karena itu yang ketiga, hati yang percaya menjadi cara untuk kita menyadari Kristus menjadi pengendali kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara semua, di tengah situasi yang tidak terkendali saat ini akibat pandemi COVID-19, kita memang perlu takut sebagai manusia. Tapi bukan takut pada badai. Takut Tuhan, sama seperti yang dikatakan oleh para murid di ayat 41. Takut akan Tuhan karena apa? Karena Tuhan memang jauh lebih nggak bisa dikontrol sama kita. Jauh lebih tidak bisa dikendalikan oleh diri kita. Karena apa? Karena Dialah yang mengontrol hidup kita. Dialah yang mengendalikan hidup kita. Dialah yang memegang kendali. Dialah yang akan menyertai tiap langkah kehidupan kita. Dari kehadirannya di dalam buritan hidup kita. Saat kita selalu menggunakan akal, jiwa, dan hati. Akal yang sehat, jiwa yang tenang, dan hati yang percaya. Dan pada saat itulah kita akan bersama-sama menyaksikan walaupun badai kita, krisis, pandemi masih ada, kita tetap bisa mengatakan, Yesus bersamaku di dalam buritan. Yesus memegang kendali hidup saya. Yesus memegang kendali atas pandemi ini. Dia akan menyelesaikan. Sadari itu. Sadari setiap tindakan kita, gunakan akal, jiwa, dan hati secara bersama-sama. Disitulah kita akan merasakan kehadiran Kristus, sang nahkoda kehidupan dalam tiap langkah kita. Teduh untuk kita semua. Tuhan dan tangan kasih-Nya
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak dan Saudara semua kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Kristus yang bersama-sama dengan kami di Buritan, Roh Kudus yang telah memimpin kami dalam firman Tuhan hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami disadarkan bahwa Engkau-lah yang mengontrol, Engkau-lah yang mengendalikan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, ampunilah jika kadang kami takut pada badai, tetapi abai menyadari Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami. Dan ajarilah kami ya Tuhan, untuk merasakan kehadiran-Mu lewat akal, jiwa maupun hati. Akal yang sehat, jiwa yang tenang, dan hati yang percaya. Sehingga kami bisa melewati masa yang sulit ini, masa pandemi ini, dengan terus berpengharapan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peneguhan yang telah Engkau nyatakan pada kami hari ini. Ini kami ingin berdoa, teguhkanlah ya Tuhan setiap hamba-Hamba yang sedang berada di dalam perjuangan di masa pandemi ini. Berjuang untuk melawan virus COVID yang ada di dalam tubuhnya. Berjuang untuk menghadapi krisis ekonomi, krisis sosial, krisis identitas akibat pandemi ini. Berikan jiwa yang tenang kepada setiap sahabat kami. Maupun mereka anggota keluarga yang mendampingi, yang anaknya, yang istri atau suaminya, yang orang tuanya saat ini sedang lemah tubuh akibat pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa. Di masa ini kami juga bersyukur Tuhan telah menganugerahkan akal budi kepada para dokter, tim medis yang menghasilkan vaksin. Kami percaya ya Tuhan, kiranya kami mau menyambut anugerah Tuhan ini lewat riset pengetahuan vaksin ini. Sebagai cara kami menyadari kehadiran Tuhan yang mengendalikan hidup kami, yang mau mengarahkan kami pada pemulihan. Kiranya proses vaksinasi dapat berlangsung dengan baik. Dan kami sama-sama memiliki keberanian, kerinduan untuk merasakan pemulihan lewat vaksinasi. Kami juga ingin berdoa untuk GKI Taman Aries. Kiranya gereja ini dapat menjadi gereja yang terus menumbuhkan hati kami semua sebagai jemaat untuk terus percaya pada Tuhan. Percaya mengarahkan gereja ini, pertumbuhan gereja ini. Mengarahkan setiap kami untuk bisa menjadi terang di tengah situasi badai yang kami hadapi. Karena kami mau sama-sama bersimpuh di hadapan Tuhan. Dan hati kami percaya kepada
Berkati setiap keputusan-keputusan yang ada dalam persidangan majelis jemaat. Berkati setiap pelayan. Berkati setiap karyawan, staf yang ada di GKI Taman Aries. Kami juga bersyukur Tuhan mulai hari Jumat kemarin, hadir di tengah-tengah kami Saudari Yunita Sekar Cahyaning Tias, mahasiswi STFT Jakarta, yang akan berpraktik selama 2 bulan ke depan. Kami berdoa kiranya Saudari Sekar juga dapat mengalami kasih Tuhan lewat proses pembelajarannya dan proses persekutuan sebagai jemaat GKI Taman Aries, tempat di mana Engkau mempercayakan Saudari Sekar untuk melakukan praktiknya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, keselamatan ibu kota, para pemerintah baik dari gubernur ke tingkat yang lebih atas, presiden dan jajarannya semua. Berikan hikmat, berikanlah akal yang sehat, jiwa yang tenang, dan hati yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yakinilah bahwa segala sesuatu dan segala situasi di dalam kehidupan kita tetap ada di dalam kendali Tuhan Sang Pencipta, Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya tetap terus menaungi pribadi lepas pribadi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga saya sendiri. Karena itu, marilah kita mensyukuri atas penyertaan Allah itu, dengan kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-40 ayat 6 menyatakan, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak, Ibu, saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan masing-masing melalui rekening GKI Taman Aries di BCA dengan nomor rekening 372-1850003 atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, atau Bapak, Ibu, saudara-saudara dapat melakukan scan QRIS yang tertera di layar Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang telah Engkau curahkan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang terus membuat kami kagum. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu.
Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami, apapun dan bagaimanapun situasi di sekeliling kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami membawa ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan perpanjangan kasih Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah-tengah dunia kami. Untuk dapat membawa sukacita dan pemulihan untuk situasi yang saat ini sedang terluka, untuk dunia yang sedang terluka di tengah-tengah pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara semua, andalkanlah selalu dan percayalah bahwa Yesus Kristus memang menjadi pemegang kendali atas kehidupan kita. Sadari itu saat apa? Yang pertama, pakai akal yang sehat, jiwa yang tenang, dan hati yang percaya. Dan kiranya dengan ketiga itu kita menyadari dalam melewati masa hidup yang enggak mudah ini, yang Tuhan percayakan ketika kita berada di dunia ini, kita akan selalu berpegang bahwa Allah ada bersama dengan kita. Ia ada di buritan hidup kita, tempat perlindungan yang teguh. Yesus, gunung batu yang tetap. Ibu, Bapak, dan saudara semua, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini kita bersama-sama menyambut berkat anugerah Tuhan. Kiranya Allah Maha Pengasih dan Maha Mulia berjalan bersamamu setiap hari, menyertaimu untuk menyaksikan kasih dan karya Allah di setiap kehidupanmu. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.